Dan yang anehnya lagi, dia tidak pernah meminjam ke pinjol ataupun ke koperasi. Namun tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu ya. Hari ini semakin semangat, kita harus makin kuat mental kita, semakin kuat dan wawasan kita makin bertambah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kalian yang masih gagal bayar ya, yang sudah lunas ataupun yang baru menggunakan pinjol. Perhatikan, pada tahun 2026 ini DC sedang mengincar data kalian ya. Nah, seperti apa itu modusnya? Kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbarunya untuk kalian yang sedang galbay ya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian ya. Sebelumnya saya informasikan dulu ya buat teman-teman semuanya, mungkin yang sudah menonton tentang 24 pinjol yang saat ini sedang kolaps, diinformasikan di sini ada satu pinjol yang sekarang sudah menerapkan Gen I ya. Mungkin semua pinjol sudah menerapkannya ya, tapi di sini dia menyebutkan bahwa selain Gen I, dia juga akan menurunkan DC lapangan di tahun 2026 ini. Nah, ini dia teman-teman ya, satu pinjol yang sudah menerapkan Gen I dan tenaga lapangan untuk mitigasi risiko yaitu pinjol Amarta. Disebutkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang pruden melalui mitigasi risiko dilakukan dengan mengolaborasikan machine learning dengan pendekatan lebih dari 10.000 tenaga lapangan ya. Selain itu, Amarta juga menerapkan credit scoring atau I. Sistem ini menyesuaikan karakteristik borrower Amarta yang segmennya UMKM ya, yang lebih banyak dijalankan oleh perempuan di pedesaan. Jadi 10.000 DC lapangan ini bukan hanya untuk Amarta ya, melainkan lebih banyak untuk semua pinjol gitu ya. Kita lihat TKB 90%. Dari Amarta adalah 95,61%, yang sebenarnya ini adalah angka yang cukup mengkhawatirkan. Kalau memang tidak ada tim lapangan, kemungkinan besar posisi mereka akan lebih merosot lagi. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menggunakan Gen I dan DC lapangan. Sebelum kalian tahu, ya, ada beberapa pinjol yang sudah jelaskan mengapa mereka menurunkan DC lapangan dan kenapa sekarang sudah mulai gencar lagi. Salah satu alasannya karena TKB 90%-nya anjlok dan banyak yang galbay. Silahkan update ya. Lanjut lagi teman-teman, buat yang mulai mendapatkan somasi ya, bagi yang baru galbay pasti tidak mengerti somasi itu apa mbak, kenapa harus dikasih somasi. Buat yang mendapatkan somasi seperti ini, ingat bahwa somasi ini tidak akan mengakibatkan terjadi apa-apa. Kita bacakan isinya yang mengatakan bahwa saudara tidak kunjung melakukan penyelesaian pembayaran terhadap kontrak perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga terjadi wan prestasi. Disebutkan di sini bahwa yang pertama terjadi kesalahan secara sadar sehingga akan mengakibatkan dampak administrasi pada OJK, yaitu slik OJK. Kemudian lagi, somasi itu berisi bahwa akan ada dampak hukum jika terjadi penyalahgunaan, pelanggaran terhadap kode etik atau aturan pedoman kredit di OJK. Nah, ini kalau yang baru-baru galbay pasti akan merasa ini bahaya karena sudah bersangkutan paut dengan hukum dan OJK ya. Jadi teman-teman, somasi itu sifatnya hanya peringatan ya. Peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan ketiga. Terus nanti mungkin DC lapangan akan datang. Karena memang sebenarnya alur pinjol untuk mendatangkan DC itu wajib mengirimkan peringatan wan prestasi dulu ya. Atau somasi dulu 1, somasi 2, somasi 3. Kalau memang belum ada respon, baru DC turun ke lapangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi pada kenyataannya hal itu sering tidak terjadi. Banyak yang baru galbay beberapa minggu saja sudah datang DC lapangan dengan alasan rumahnya sedang dekat gitu ya, atau hanya untuk membuat ciut nyali orang-orang yang baru mulai galbay. Jadi kalau mendapatkan somasi seperti ini jangan khawatir.
Abaikan saja, tidak usah terlalu digubris ya teman-teman ya. Tenang saja teman-teman ya. Tidak usah dibaca, langsung aja dihapus atau diblokir atau langsung diarsipkan buat kalian yang mentalnya biar nggak terganggu. Somasi seperti ini sudah sering terjadi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi tidak pernah terjadi apa-apa, hanya ancaman ya teman-teman ya. Lanjut lagi nih teman-teman. Informasi untuk kalian yang masih galbay maupun yang belum pernah menggunakan pinjol. Saya yakin dalam satu rumah misalnya ada 5 orang anggota keluarga nih. Pasti ada satu yang menggunakan pinjol dan yang lainnya tidak. Nah, buat yang tidak menggunakan pinjol atau teman sekantor yang tidak mau menyentuh pinjol, perhatikan. Sekarang ada modus terbaru DC nekat. Mereka nekat mendatangi kalian yang tidak pernah galbay di sini ya. Bahkan mereka tahu data kalian, nama kalian, hingga alamat rumah kalian. Padahal aplikasi pun tidak pernah kalian install. Kita baca kronologinya ya, karena modus seperti ini benar adanya. Baru tadi sore nih teman saya nelpon, ada yang datang ke rumah yaitu DC yang menagih utang dari koperasi. Dan yang anehnya lagi, dia tidak pernah meminjam ke pinjol ataupun ke koperasi, tapi tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Apakah ini modus baru? Tolong penjelasannya rekan-rekan ya. Apakah ada yang mengalami hal yang sama? Dia menyebutkan ini koperasi, padahal kalau kita lihat dari surat jalannya itu berasal dari PT Mitra Koleksi Mandiri. Ini yang paling sering dibagikan oleh teman-teman kalau didatangi DC dari pinjol kredit pintar ya. Kalau kredipo bukan ini ya, tapi Indodana juga menggunakan ini teman-teman. Mari lihat klien-klien dari Mitra Koleksi Mandiri ini apa aja ya. Karena disebutkan di sini bahwa orang yang tersebut tidak pernah punya pinjol dan mengira ini dari koperasi, padahal ini adalah perusahaan penagihan khusus pinjol. Berarti pihak ketiga mungkin ya. Berdasarkan dari data website Mitra Koleksi Mandiri, klien mereka antara lain Atom, 360 kredit, Pinjam Yuk, Kredit Pintar, Indodana, Dana Rupiah. Yang paling banyak menggunakan mitra koleksi ini adalah dari Kredit Pintar. Ada Kredivo, Lazada, Akulaku, Kredit Next, Cairin, EasyCash, Shopee, Pinjam Win-Win, ada Pundi, TikTok, Bantu Saku, Pendanaan, 360 kredit, Singa, Indosaku, BFI. Lanjut, lagi ada Watas, Uku, Lumbung Dana, Rupiah Cepat, dan ada Kami. Ini hanya penagihan pihak ketiga ya, tidak semuanya ada DC lapangannya. Terakhir, ada Uangmi dan Atom. Nah, itulah klien-klien yang bekerja sama dengan Mitra Koleksi Mandiri. Tapi saya yakin beberapa sudah ada yang berhenti bekerja sama karena banyak juga nasabah yang tidak didatangi oleh mereka gitu ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan sekali bahwa ini bukan modus 1 atau 2 kali ya. Dulu di tahun 2025 kita hanya mendapatkan teror telepon dari pinjol yang tidak pernah kita gunakan. Saya selalu sampaikan nih, untuk abaikan aja, blokir nomornya, tapi sekarang DC-nya nekat datang langsung ke rumah gitu ya. Seperti laporan teman kita tadi, mereka nekat menunjukkan surat penagihan dan tertulis nama kita. Ini perlu hati-hati sekali karena khawatirnya ini adalah pekerjaan orang dalam yang menggunakan data kita teman-teman ya. Mereka tahu limit kita, memakai data kita, lalu kita ditagih dengan alasan itu milik kita gitu ya. Saya sampaikan hati-hati, sebelum video ini saya juga pernah menyampaikan ada yang ditagih Kredipo padahal tidak pernah menggunakan Kredipo gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali ketika didatengin DC adalah minta DC tersebut membuktikan bahwa dana pinjaman tersebut cair ke rekening kita ya teman-teman ya. Berapa nomor rekeningnya, apakah benar kita punya rekening tersebut. Yang kedua, berapa nominal yang diajukan, kapan, dan tanda tangan siapa, serta bisa tidak mereka mendeteksi bahwa itu diakses dari HP kita dengan nomor email yang sesuai ya. Karena satu HP biasanya hanya untuk satu email. Jika mereka tidak bisa membuktikan hal-hal yang kita minta ini, berarti memang ada modus atau skandal internal dari perusahaan pinjol yang mulai memaksa menggunakan data kita dan menagih secara terang-terangan melalui pihak ketiga ya. Jangan khawatir dan jangan takut menghadapi yang seperti ini ya. Kalian bisa foto atau videokan kalau memang DC-nya beringas ya teman-teman ya. Lalu lapor kepada OJK dan kantor polisi. Ini ranahnya sudah kantor polisi teman-teman. Mengapa?
Karena kita tidak menggunakan pinjol, tapi data kita dipakai, kemudian DC datang dengan beringas gitu ya. Kecuali kalau kita memang menggunakan pinjol dan galbay, lapor polisi mungkin agak sulit ya. Tapi kalau posisinya data dicuri dan ditagih dengan intimidasi, itu sudah masuk ranah pidana ya teman-teman ya. Jangan takut, jangan gegabah, jangan buru-buru membayar, dan jangan konfirmasi sana sini. Tenangkan pikiran kalian selagi mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang kita minta ya. Berarti jelas data kita disalahgunakan oleh mereka gitu ya. Mulai sekarang kabari keluarga kalian, terutama anak-anak yang baru tamat SMA atau yang mau kuliah teman-teman ya. Jangan pernah tanggapi sekalipun ada tagihan yang datang. Jangan digubris dan abaikan tawaran pinjol kalau ada tagihan yang masuk, bahkan ke slik OJK ya. Jangan pernah akui kalau dana itu tidak masuk ke rekening kalian gitu ya teman-teman ya. Modus ini makin menjadi-jadi. Saya tahu dunia sedang bergejolak masalah ekonomi dan banyak berita simpang siur ya. Tapi yang perlu kalian ingat, jaga keluarga kalian, jangan buru-buru bayar pinjol, jangan gunakan uang yang sedikit ini hanya untuk membayar pinjol demi mengharap limit baru ya teman-teman ya. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Lebih baik gunakan uangnya untuk kehidupan kalian dan anak-anak kalian, fokus perbaiki ekonomi kalian ya teman-teman ya. Jangan takut untuk galbay, tetap semangat terus. Oke gitu teman-teman ya, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini menjadi penyemangat baru dan membuat mental kalian semakin kuat. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.